teman-teman penikmat cerita horor di channel Spesial Horor. Semoga kalian selalu sehat dan mendapat rezeki berlimpah. Kali ini, Mimin akan membawakan sebuah cerita horor dari akun Twitter Catatan Yohanes Channel @catatanyohanes, berjudul asli Sebelah Kamar Mayat, yang bercerita tentang kisah horor pegawai rumah sakit yang kerja shift malam. Penasaran dengan ceritanya? Langsung saja Mimin persilahkan untuk menyimak hingga akhir cerita. Buat kalian yang pernah mengalami kejadian horor di rumah sakit, silahkan tulis pengalaman kalian di kolom komentar. Salam horor. Kali ini cerita dari seorang teman yang bernama Safira, atau yang biasa disebut dengan panggilan Saf. Jadi Saf ini bekerja di rumah sakit bagian unit gizi. Aturan shift di sana yaitu pagi, sore, dan malam. Saat masih menjalani training di sana, Saf hanya kebagian shift pagi saja selama 1 bulan. Baru setelah itu, Saf harus mengikuti aturan untuk kerja shift. Bisa dikatakan anak baru, karena belum setahun Saf bekerja di sana. Meskipun dia tergolong orang yang tidak begitu takut, namun Saf juga tidak tergolong orang yang pemberani dengan makhluk-makhluk dari dimensi lain. Ya wajar-wajar sajalah, tingkat ketakutan dan beraninya berada di tengah-tengah. Saat mengetahui ruang kerjanya bersebelahan dengan kamar jenazah, Saf biasa saja. Mungkin karena dia tidak pernah ditampakkan oleh makhluk-makhluk tersebut, atau mungkin pada waktu masih pagi atau siang hari, rame orang berlalu lalang. Jadi pikiran positif masih menyelimuti otak dan hatinya. Banyak cerita yang disampaikan oleh pekerja yang lama bekerja di sana tentang banyaknya gangguan atau mitos-mitos yang ada. Meskipun agak mengerikan, namun Saf masih dapat mengontrol rasa takutnya. 1 bulan berlalu dia menjalani training, semua baik-baik saja. Lalu aturan shift pun dibuat. Belum mendapat jatah shift malam, namun dia memulainya dengan shift sore. Berangkat dari jam 2 dan pulang jam 10. Atau mungkin bisa lebih jika ada lemburan yang harus dikerjakan. Sore hari semua berjalan lancar. Saat jam maghrib tiba, suara azan berkumandang dari masjid di dekat sana. Saf bergegas mengambil wudhu, lalu bersiap melakukan sholat. Kebetulan pada waktu Saf sendiri sholat di ruangannya. Dia tidak melakukan sholat berjamaah karena menurutnya masih ada pekerjaan yang harus diselesaikan. Sambil memasang mukena, Saf bersolawat. Tiba-tiba solawatnya terhenti. Suara ballpoint jatuh menghentikan solawatnya sejenak. Mungkin terkena kipas angin, kata Saf dalam hati. Selesai sholat, Saf ternyata tersadar di ruangannya tidak menggunakan kipas angin. Di ruangannya itu sudah ada AC dan itu pun dimatikan karena pada malam hari dingin. Saf berpikir, lalu kenapa ballpoint tadi bisa jatuh? Sambil terus berpikir mencari jawabannya. Karena Saf tidak menemukan jawabannya, Saf melupakan kejadian itu. Saf kembali ke meja kerjanya, sambil matanya mencari ballpoint tadi yang jatuh. Lah, ini ballpointku, kata Saf. Oh, mungkin yang ini ballpoint Mbak Ros, kata Saf. Dia masih berpikir positif. Di ruang tersebut ada 4 orang, yaitu Saf, Ros, Nur, dan Hikmah. Lalu temannya semua datang dan kembali melakukan pekerjaannya. Karena bosan, Saf menyalakan musik dengan volume yang agak keras. Saf, jangan keras-keras,
Nanti penunggu di sini marah, kata Mbak Nur. Lah, apa hubungannya musik dengan penunggu, Mbak? Zaf menjawab. Menurut mitos, penunggu di sini tidak suka keramaian, jawab Mbak Nur lagi. Memang bisa begitu ya, Mbak? Zaf tidak percaya ke Mbak Nur karena terkesan ngaco. Aku dulu seperti kamu ini tidak percaya, Zaf. Tapi kenyataannya kita memang langsung diganggu, kata Nur dan diiyakan oleh Ros dan Hikmah. Lalu Zaf mematikan musiknya. Karena kesal lalu Zaf bilang, memang dulu gangguannya gimana sih, Mbak? Jadi begini, Zaf, Mbak Ros menjawab. Dulu sewaktu di ruang ini masih diisi 2 orang saja. Kebetulan saat itu aku dan Nur mendapat jatah shift malam. Sekitar jam 2, setengah 3-an lah. Aku mengantuk. Terus Nur bilang, nyalakan musik saja biar kita tidak ngantuk. Lalu aku nyalakan itu musik. Volumenya tidak terlalu keras sih. Tiba-tiba di tengah-tengah musik berjalan, volumenya mengecil sendiri. Aku awalnya mengira musiknya mati. Pas aku cek HP, ternyata musiknya masih jalan dan volumenya yang mengecil sendiri. Aku naikkan lagi volumenya, terus aku taruh lagi HP-ku. Tiba-tiba volume itu mengecil lagi. Setelah mencoba menghela nafas panjang, Ros melanjutkan ceritanya. Aku lihat Nur, ekspresi Nur seperti memberikan kode untuk dimatikan saja musiknya. Namun karena aku tidak percaya, bukannya aku matikan, malah aku naikin lagi volumenya. Sekitar jam 4 kurang mau subuh, tiba-tiba volume musik HP-ku full. Kaget dong kita, otomatis menjerit keras sampai Pak Satpam dengar. Aku sama Nur lari ke pos Satpam, kata Ros. Nah, sewaktu di pos Satpam, kita dikasih tahu sama Pak Joko. Waktu itu memang Pak Joko yang menjaga. Kalau penunggu di ruang sini itu tidak suka keramaian. Setelah aku dan Nur menceritakan kejadian kita, ternyata bukan cuma aku dan Nur yang digoda seperti itu. Dari dulu-dulu sudah banyak yang mengalami kejadian seperti aku dan Nur ini, kata Ros. Setelah itu, gimana, Mbak? Tanya Zaf. Akhirnya setelah kejadian itu, kita minta ditemani Pak Joko. Setelah subuh, baru kami ditinggal Pak Joko, jawab Nur melanjutkan cerita dari Ros. Setelah kejadian itu, kalian tidak pernah mencoba buat menyalakan musik lagi, kata Zaf. Nur dan Ros hanya menggelengkan kepala. Mungkin kejadian itu karena tengah malam, Mbak. Kalau sekarang kan masih jam 8 malam, jawab Zaf yang masih tidak percaya. Terserah sih, mau percaya atau tidak, atau nanti kamu bisa mencoba sendiri ketika shift malam, tantang Ros lalu dianggukkan oleh Nur. Oke, jawab Zaf dengan tegas. Hari itu berjalan sewajarnya meskipun ada sedikit kejanggalan pada saat Zaf membaca sholawat, seperti suara bolpoin jatuh. Namun tidak ada yang merasa kehilangan bolpoin di antara mereka. 2 hari setelah kejadian itu, akhirnya Zaf mendapatkan jatah shift malam untuk pertama kalinya. Rasa penasaran yang tinggi membuat Zaf tidak sabar untuk membuktikan cerita dari Ros. Zaf berniat akan menyalakan musik di jam tersebut, bukan menantang, namun lebih ke pembuktian agar rasa penasarannya pun terjawab. Malam pun tiba. Zaf berangkat dari rumah dengan harapan bisa membuktikannya. Pukul 10, Zaf telah tiba di tempatnya bekerja. Setelah memarkir motornya, Zaf menyusuri jalan demi jalan untuk sampai ke ruang kerjanya. Sesampainya di persimpangan jalan, Zaf selalu berhenti sesuai wejangan dari sesepuhnya, tengok kanan melihat kamar jenazah, lalu salam. Assalamualaikum, dalam hati Zaf. Tidak peduli ada yang menjawab ataupun tidak, tapi Zaf percaya makhluk-makhluk gaib selalu berdampingan dengannya. Oleh karena itu, tetap berperilaku yang sopan. Setelah selesai salam, Zaf langsung saja menuju ke ruang kerjanya. Setelah membuka pintu,
Zaf langsung menuju ke meja di mana tempat dia bekerja. Sendiri di ruang tersebut, Zaf mulai menyiapkan semuanya. Tiba-tiba, bau harum melati sekilas melewati indera penciumannya. Bulu kuduknya merinding. Tapi Zaf tidak takut. Dia lirik sekeliling ruangan dari kanan ke kiri. Lumayan lama Zaf terdiam di kursinya sambil matanya terus melirik ke sana kemari. Tok tok tok. 3 kali suara ketokan pintu terdengar. Kepalanya seolah refleks langsung melihat ke arah daun pintu tersebut. "Masuk," kata Zaf. Aneh, tidak ada jawaban dari luar. Zaf semakin dibuat bingung. Apa ini yang dinamakan perkenalan? Zaf menggumam dalam hati. Memang, Zaf baru pertama kali bekerja shift malam di sana. Jadi menurutnya masih maklum jika terjadi hal-hal aneh seperti itu. Zaf diam sejenak. Karena penasaran, Zaf memberanikan diri untuk menghampiri daun pintu itu. Zaf mulai melangkah ke arah pintu. Saat mulai memegang gagang pintu, tangannya tiba-tiba gemetar. Akhirnya dia mengurungkan niatnya. Lalu kembali ke meja kerjanya dengan langkah yang semakin dekat. Zaf duduk di meja kerjanya. Namun rasa merinding tidak berhenti. Setelah beberapa menit termenung sambil terus membaca sholawat, tiba-tiba Zaf mendengar suara percakapan dari arah lorong. Namun suaranya tidak asing bagi Zaf. Itu suara Mbak Nur dan Mbak Hikmah, kata Zaf dalam hati. Zaf agak tenang, rasa merindingnya perlahan menghilang. Tidak lama kemudian gagang pintu ke bawah dan pintu terbuka. "Loh, kamu sudah datang," sapa Nur dan Hikmah. Sambil tersenyum, Zaf menjawab, "Iya Mbak." Zaf masih diam menyimpan kejadian yang barusan menimpanya. "Jangan menyalakan musik di speaker ya Dek," Hikmah mewanti Zaf. Zaf hanya mengangguk. Karena Zaf juga ingin membuktikan kejadian-kejadian yang diceritakan Rose apakah benar adanya. "Pakai earphone saja Dek kalau mau dengerin musik." Hikmah melanjutkan omongan untuk terus mewanti-wanti Zaf. Lagi-lagi Zaf hanya mengangguk pelan. Tidak lama Rose datang. "Halo Dek, semoga betah ya," sapa Rose kepada Zaf. "Iya Mbak, semoga saja," jawabnya. Memang semua mengkhawatirkan akan adanya kejadian-kejadian aneh setiap shift malam. Makin penasaran dibuatnya. Zaf semakin yakin akan membuktikan kejadian apa saja yang akan terjadi. Tidak terasa sudah pukul jam 00 waktu Indonesia Barat. Sudah tengah malam. Semua berjalan lancar tanpa adanya kejadian yang janggal. Zaf capek, lalu dia berniat mengambil air minum di dekat pintu. Zaf berdiri lalu melangkah. Saat tiba di tempat air minum, mata Zaf refleks melirik ke kanan. Bayangan hitam sekelebatan lewat dengan cepat. "Apa itu?" kata Zaf dalam hati. Lalu dia menoleh ke arah bayangan tadi, tidak ada apa-apa. Zaf tidak melihat ada siapa-siapa di sana. Zaf melupakan kejadian tadi, lalu dia kembali ke meja kerjanya dan melanjutkan pekerjaannya. Tepat jam 1:30 malam. Melihat teman kerjanya sudah mulai mengantuk. "Tidur saja Mbak," kata Zaf. "Masih belum selesai," jawab Rose dan yang lain hanya tersenyum. Zaf memasang earphone lalu menyalakan musik. Sambil mendengarkan musik dia terus melanjutkan kerjanya. Dia lupa jika ingin membuktikan. Zaf melihat jam di HP-nya sudah menunjukkan jam 2:30. "Waduh, sudah lebih," kata Zaf. Rose dan Hikmah tertidur di meja kerjanya. Iseng Zaf membuka earphone-nya lalu menyalakan musik dengan volume rendah. Nur yang masih belum tidur kaget. Refleks menoleh ke arah Zaf sambil menunjukkan ekspresi takut. "Tenang Mbak, tidak akan terjadi apa-apa," kata Zaf mencoba menenangkan Nur.
Nur langsung memalingkan wajahnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Rupanya Nur kesal dengan kelakuan Zaf yang kekeh ingin membuktikan. Tiba-tiba, harum melati sekilas lewat di indera penciuman Zaf. Tapi kali ini Zaf tidak menciumnya sendiri. Nur juga mencium bau harum melati itu. Nur menoleh ke arah Zaf. "Mbak Nur, kenapa?" kata Zaf. "Kamu tidak mencium bau melati, Dek," jawab Nur. Zaf menggeleng-gelengkan kepalanya. Zaf membohongi Nur. Tujuannya agar Nur tidak semakin parno dengan keadaan seperti ini. Setelah mendapat jawaban dari Zaf, Nur kembali melanjutkan kerjaannya. Bau harum melati itu kembali tercium oleh keduanya. Zaf refleks menghentikan kerjanya lalu mematikan musik di HP-nya. Nur menoleh ke arah Zaf. "Kamu mencium bau melati juga," kata Nur. Kali ini Zaf tidak bisa berbohong lagi. Zaf mengangguk sambil bilang, "Iya Mbak, karena aku sudah bilang jangan melanggar aturan-aturan dari penunggu itu, karena nanti dia akan marah," kata Nur yang kesal dengan kelakuan Zaf. "Cuman bau melati doang kok Mbak, nanti juga bakal hilang," kata Zaf. Nur tidak menjawab. Nur kesal karena memang Zaf susah untuk dikasih tahu. Nur pun akhirnya melanjutkan pekerjaannya. Dia mencoba untuk tidak memikirkan masalah dimensi lain. "Cuma ini doang," Zaf meremehkan, namun keadaan berubah setelah Zaf bicara seperti itu di dalam hatinya. Sekelibatan makhluk berjubah putih lewat di jendela ruang kerja mereka. Nur dan Zaf bersama-sama refleks melihat ke arah jendela. Tidak ada apa-apa. Namun saat mau menundukkan kepala lagi, sosok berjubah putih kembali lewat dengan cepat. Refleks mata Zaf dan Nur seakan kalah cepat. Zaf mencoba tetap menyoroti jendela dekat pintu itu, berharap sosok tadi kembali lewat. Namun berbanding terbalik dengan Nur, seakan masa bodoh dengan hal itu, Nur melanjutkan pekerjaannya. Benar saja, sosok berjubah putih itu kembali lewat, namun berhenti tepat di tengah-tengah jendela. Saat berhenti, dia menunduk, wajahnya tidak kelihatan karena tertutup rambutnya yang panjang dan berantakan. Zaf menelan ludah, namun bola matanya masih terus fokus menyoroti makhluk itu. Siapa dia?" kata Zaf. Detak jantungnya mulai berdetak lebih kencang dari sebelumnya. Makhluk itu diam saja sedikit akan menoleh ke arah Zaf. Zaf kaget, secara refleks dia menutup matanya. Dalam hatinya dia bingung mengendalikan tubuhnya antara penasaran dan rasa takut. Zaf mencoba memantapkan hatinya. "Baik, aku buka mataku," kata Zaf. Akhirnya Zaf membuka matanya secara perlahan. "Aneh," kata Zaf. Makhluk itu menghilang. "Ah, kemana dia?" Matanya melirik ke sana kemari, tidak ada. Lari kemana makhluk itu, pikir Zaf. Sambil mengerjakan pekerjaannya sesekali matanya melirik ke sana kemari. Dia masih penasaran, namun juga ada rasa takut. "Kamu kenapa? Sudah, jangan bikin suasana tambah horor," kata Nur. Nur yang penakut sangat kesal dengan perilaku aneh yang dilakukan Zaf. Alih-alih mendengarkan Nur, Zaf hanya tersenyum sambil terus mencoba melirik ke sana kemari. "Lawong tidak ada apa-apa," kata Zaf. Zaf mencoba menunjukkan rasa beraninya kepada Nur, karena jika dia tunjukkan rasa takutnya, Nur pasti akan lari. Jadi tugas Zaf sekarang adalah menenangkan Nur. Kejadian belum usai. Padahal subuh kurang beberapa menit lagi. Dari pintu terdengar seperti ada orang yang mengetuk dari luar. Namun hanya Zaf yang mendengarkan. "Masuk," kata Zaf. Nur bingung lalu menoleh ke arah Zaf. "Apa Dek?" kata Nur. Zaf bingung sambil menoleh ke arah Nur. Zaf masih terdiam. Sesekali dia menoleh ke arah pintu, lalu menoleh lagi ke arah Nur. "Ada yang mengetuk pintu, Mbak." "Mana ada,
Aku tidak mendengar apa-apa." "Serius?" kata Zaf yang bingung kenapa suara sekeras itu Mbak Nur tidak bisa mendengarkannya. "Iya, Dek, serius. Aku tidak dengar apa-apa." Zaf yang penasaran pun berdiri melangkah ke arah pintu untuk memastikan siapa tadi yang mengetuk pintu. Saat kurang beberapa kali langkah lagi, tiba-tiba Nur mengatakan, "Jangan, Dek," sambil menoleh ke arah Nur. "Kenapa, Mbak?" "Jangan, Zaf. Itu anu," kata Mbak Nur terbata-bata. "Apa, Mbak? Anu apa?" Nur bingung. Nafasnya sulit dikendalikan yang membuatnya sulit berbicara. Akhirnya Nur pun hanya mampu menghela nafas panjang. Karena tidak ada jawaban yang pasti dari Nur, Zaf pun kembali menolehkan wajahnya ke gagang pintu dan melihatnya dengan seksama. Dengan keyakinan yang tinggi, Zaf pun mendekati pintu itu, lalu menggerakkan tangannya untuk membuka pintu itu. "Aku buka ya," kata Zaf sambil menoleh ke arah Nur. Nur tidak menjawab. Akan tetapi gestur wajahnya seharusnya sudah memberikan kode kepada Zaf. Mata Nur memelototi Zaf. Pelan tapi pasti Nur menggeleng-gelengkan kepalanya. Zaf mencoba menenangkan Nur lewat kode tangannya. Zaf tersenyum seakan tidak akan terjadi apa-apa. Nur masih melotot, namun Nur tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Detak jantung Nur mulai berdetak cepat, badannya panas dingin. Nur masih menggeleng-gelengkan kepalanya sambil melototkan matanya. Zaf yang hanya menanggapi dengan senyuman pun mulai menolehkan kepalanya ke arah gagang pintu itu lagi. "Dek," kata Nur. Namun suara gagang pintu yang mengisyaratkan pintu itu sudah terbuka. Ditarik pelan. Zaf perlahan mulai menarik daun pintu itu, namun mata Zaf masih menyoroti gagang pintu itu. Suara pintu mulai terdengar. Daun pintu itu mulai terbuka lebar. Rasanya nafas Zaf terhenti sejenak. Kaget dibuatnya. Ada kaki tanpa alas ditutupi kain putih seperti jubah. Juga terlihat tongkat kayu dengan diameter kecil berwarna coklat kekuningan. "Siapa dia?" kata Zaf dalam hati agar tidak terdengar oleh Nur. Karena masih penasaran, Zaf mulai melirik ke atas secara perlahan. Putih bersih bajunya. Namun semakin ke atas ada sekeleweran tasbih hitam. "Tasbih," kata Zaf lagi dalam hati. "Iya, Cu, ini tasbih," sosok putih itu menjawab. Sontak Zaf kaget. Kenapa ia bisa mendengarkan kata hati Zaf? Zaf perlahan menoleh ke arah Nur. Dilirik perlahan dengan perasaan takut Nur akan memarahinya. Ternyata Nur masih sibuk dengan pekerjaannya. Zaf menghela nafas panjang. Lega rasanya karena Nur tidak melihatnya. Namun yang ada Nur takut melihat ke arah Zaf. Nur membiarkan Zaf membuka pintu itu dengan harapan tidak akan terjadi apa-apa pada dirinya. Akhirnya Nur pun kembali fokus dengan komputer pekerjaannya dan melanjutkan pekerjaan. Namun sesekali Nur masih melirik ke arah Zaf untuk sekedar melihat gelagat Zaf. Perilaku Zaf yang tenang membuat Nur merasa tidak terjadi apa-apa. Akhirnya Zaf kembali menoleh ke arah sosok itu dan sedikit demi sedikit mengarahkan matanya ke atas hingga ia dapat melihat wajahnya. Kakek itu hanya tersenyum. Kali ini kakek tersebut tidak menjawab. "Jangan berisik ya, Cu. Penunggu di sini bukan hanya aku. Masih banyak makhluk lain yang jahat-jahat," kata kakek tua itu lagi. Zaf hanya mengangguk sambil rasa gemetar menyelimuti tubuhnya. Bersamaan dengan azan subuh, kakek tua itu menghilang dari pandangan Zaf. Sontak Zaf pun kaget. Kakek di mana?" Zaf mencoba memanggil-manggil kakek itu dalam hati, sambil bola matanya terus melirik ke sana kemari ke setiap sudut jalan. Hingga tanpa sadar, Hikmah pun telah bangun
Kamu tidak sholat subuh? Refleks Zaf pun menoleh ke belakang, ke arah Hikmah yang kebetulan bersebelahan dengan Nur. Iya, ini mau siap-siap dulu mbak, jawab Zaf yang mencoba santai, agar tidak ada rasa curiga dari keduanya. Sesaat setelah menoleh, Zaf kembali mengarahkan matanya ke pintu sambil menutup pintu itu. Namun, bau kemenyan mulai menyelimuti hidungnya. Zaf mencoba merem dan fokus mengikuti bau kemenyan itu. Perlahan Zaf merasakan bau itu. Semakin dia mengikuti bau itu, bau kemenyan itu dirasanya semakin dekat. Lalu berubah menjadi bau busuk seperti bangkai binatang yang telah lama mati. Zaf kaget dibuatnya. Diam menahan nafas sejenak. Detak jantung perlahan semakin cepat, namun dia mencoba menenangkan dirinya. Setelah dirinya agak tenang, Zaf memberanikan diri membuka matanya. Mak Lampir, alangkah kagetnya dia. Sosok Mak Lampir tepat di depan wajahnya. Jeritan Zaf membangunkan Ros dan segera refleks Nur dan Hikmah menoleh ke arah Zaf. Zaf seketika langsung menutup matanya dan dengan cepat tangannya menutup pintu. Zaf, jangan berisik, tegur Nur karena teriakan Zaf sangat keras. Itu mbak, kata Zaf sambil ketakutan. Napas Zaf tidak karuan, badannya lemas. Ya sudah, kamu duduk saja dulu sambil minum, suruh Hikmah untuk kembali ke tempat duduknya. Sambil melangkah, Zaf mengangguk seakan mengiyakan Hikmah. Zaf pun kembali ke tempat duduknya lalu meminum segelas air putih. Kenapa kamu? Hikmah menanyakan Zaf. Karena pada saat itu Zaf juga lebih tenang dari sebelumnya. Tadi ada Mak Lampir mukanya hitam penuh darah, jawab Zaf. Salah sendiri, kamu tidak bisa dikasih tahu, jawab Nur dengan ketus. Karena memang Nur kesal dengan Zaf yang keras kepala. Sudah. Hikmah menenangkan mereka, lalu mengajak teman-temannya untuk sholat subuh termasuk Yaf. Pada saat wudhu, Ros nyeletuk. Kok aku merinding ya? Mungkin karena memang airnya dingin mbak, jawab Zaf dengan santai. Iya mungkin Ros, sudahlah, jangan bikin parno, Nur menambahi. Sesaat setelah sholat, semuanya baik-baik saja, mereka pun kembali bekerja sesuai job masing-masing. Matahari sudah mulai menunjukkan sinarnya, mereka pun bersiap-siap untuk pulang. Semua pulang dengan tenang. Namun berbeda dengan Zaf. Sejenak Zaf memandangi kamar mayat. Assalamualaikum. Setelah mengucapkan salam, Zaf melangkah ke lorong untuk pulang ke rumah. Saat menyetir motornya, pikiran Zaf tidak berhenti memikirkan sosok Mak Lampir tersebut. Jelek sekali menurut Zaf. Tapi kenapa bisa mengeluarkan bau busuk? Jika tersadar, Zaf menyesal memikirkan itu. Shift malam pertama sudah terlewati. Namun bukan berarti Zaf sudah aman dari kejaran makhluk-makhluk gaib di sana. Karena Zaf masih akan bertemu dengan shift malam berikutnya dan tidak tahu itu akan berakhir kapan. Bodoh amat ah, kata Zaf. Singkat cerita, shift malam kedua Zaf masih dengan ritual yang biasa dia lakukan. Sesampainya di persimpangan antara kamar mayat dan ruang kerjanya, Zaf berhenti sejenak, sekedar mengucapkan salam. Lalu dia berjalan santai ke ruang kerjanya. Gagang pintu dibuka dan Zaf kaget. Ternyata Hikmah sudah datang. Halo mbak, sapa Zaf. Dek, duduk sini cepat, kata Hikmah dengan nada terburu-buru dan nafas yang tidak beraturan. Zaf cepat-cepat duduk di meja kerjanya lalu menanyakan kepada Hikmah. Ada apa mbak? Apa yang membuatmu seperti ini? Kata Zaf berusaha menenangkan Hikmah yang ketakutan. Kamu ingat sosok kemarin yang membuatmu teriak sampai Nur marah? Kata Hikmah sambil terburu-buru. Zaf pun mengangguk. Kenapa mbak? Tanya Zaf. Tadi ada yang ketok-ketok pintu. Terus seperti ada suara cewek gitu. Aku pikir itu kamu atau Nur. Soalnya pintu aku kunci.
Aku mau ganti pakaian. Nah, sesudah ganti aku memang berniat membuka kuncinya. Lah kok ada suara ketok-ketok. Ya sudah, aku berpikir sekalian aku bukain saja pintunya, jawab Hikmah. Terus gimana Mbak? Zaf semakin penasaran. Setelah aku buka pintu, tidak ada orang. Aku keluar, aku tengok kanan kiri tidak ada siapa-siapa. Tapi suara cewek ngobrol terdengar dari arah kamar mayat, Zaf, jawab Hikmah. Ya sudah, aku tutup pintu, terus aku cepat-cepat balik ke meja saja. Zaf berdiri mengambil segelas berisi air, lalu memberikan air itu ke Hikmah. Minum dulu Mbak, tenangin dulu, kata Zaf. Hikmah mengambil gelas itu lalu meminumnya. Saat Hikmah masih meminum air, Nur dan Ros datang. Kamu tahu info? Tanya Nur dengan wajah serius. Setelah menaruh gelas, Hikmah menggelengkan kepalanya. Info apa Mbak? Tanya Zaf. Di ruang itu ada jenazah tanpa identitas, jawab Nur sambil menunjuk ke kamar jenazah. Ros mengangguk seakan meyakinkan Hikmah dan Zaf. Serius? Yang benar kamu? Tanya Hikmah. Iya, dia kecelakaan dengan truk, jawab Nur lagi. Berapa orang korbannya Nur? Tanya Hikmah lagi. Sambil berjalan menuju tempat kerjanya, Nur menjawab. 2 orang, cewek semua, katanya sih anak kuliahan, jawab Nur. Hikmah menoleh ke arah Zaf, begitupun sebaliknya. Pantes, kata Hikmah kepada Zaf. Nur refleks menoleh ke arah Hikmah lagi. Memangnya kenapa? Tanyanya. Gak ada apa-apa Mbak, jawab Zaf. Ya sudah, kerja-kerja. Zaf melanjutkan omongannya. Akhirnya mereka memulai pekerjaan masing-masing. Waktu semakin malam, Zaf mulai mengantuk. Ia mengambil earphone lalu dipasang di telinganya. Zaf mulai asik dengan musiknya sambil terus bekerja. Tiba-tiba, Nur dikagetkan dengan suara wanita seperti sedang melakukan obrolan serius melewati ruang kerjanya. Nur diam, mencoba mendengarkan obrolannya. Obrolan yang samar susah didengarkan Nur, namun suara tersebut tidak hilang-hilang atau semakin menjauh. Seakan suara itu stay di depan pintu. Lama Nur fokus mendengarkan obrolan 2 orang itu. Lalu Nur menoleh ke arah Hikmah dan Ros. Kalian dengar suara wanita? Tanya Nur. Sambil menoleh ke arah Nur, Ros menjawab. Mana ada? Jangan nakut-nakutin, kata Hikmah. Nur bingung. Kenapa hanya dia yang dapat mendengarkan suara itu? Akhirnya Nur menoleh ke arah Zaf. Zaf, Zaf. Dia memanggil Zaf sambil tangannya menepuk-nepuk pundaknya. Karena kaget, Zaf menoleh ke arah Nur sambil membuka earphone-nya. Hah? Apa Mbak Nur? Kata Zaf. Kamu dengar suara di depan pintu? Tanya Nur sambil tangannya menunjuk pintu. Menoleh sebentar ke arah pintu, lalu Zaf kembali menoleh ke Nur sembari menggeleng-gelengkan kepalanya. Malam itu, Nur dibuat bingung. Kenapa hanya dia yang dapat mendengarkan suara itu? Mungkin itu korban kecelakaan tadi Nur, kata Ros kepada Nur. Nah, mungkin iya, lanjut Zaf. Sebenarnya feelingku dari tadi ke sana, tapi aku masih mencoba berpikir positif, jawab Nur kepada mereka. Sekarang, kamu masih dengar suaranya Mbak? Tanya Zaf kepada Nur. Masih Zaf, tapi samar-samar begitu suaranya, jawabnya. Ya sudah, biar aku cek Mbak, kata Zaf sambil berdiri. Melangkah perlahan menuju ke arah pintu, meskipun dengan perasaan sedikit takut. Zaf terus melangkah perlahan. Selain karena penasaran, mencoba meyakinkan Nur bahwa sebenarnya tidak ada siapa-siapa. Tepat di depan pintu, tangan Zaf langsung memegang gagang pintunya. Zaf, jangan, kata Nur yang mencoba mencegah Zaf. Zaf diam, menahan sebentar sambil menghela nafas, menoleh ke belakang sebentar untuk meyakinkan teman-temannya
bahwa tidak akan terjadi apa-apa. Hikmah hanya diam sambil berharap tidak ada siapa-siapa di sana, begitu juga dengan Ros. Namun, beda dengan Nur. Nur seperti orang kebingungan. Dia tidak bisa diam. Keringatnya keluar meskipun hawa di ruangan itu dingin. Zaf sudah membuka pintunya dan mencoba terus membuka lebar daun pintunya. Benar saja, tidak ada siapa-siapa di sana. Zaf menoleh ke belakang lagi. Kosong, kata Zaf kepada teman-temannya. Nur yang tadinya merem, kali ini dia membuka matanya. Hembusan nafasnya yang terdengar seolah menandakan kelegaan dari semua rasa ketakutannya tadi. Tunggu, biar aku keluar, kata Zaf. Jangan Zaf, biarkan saja, kata Nur yang takut. Zaf melangkah perlahan antara yakin dan tidak, semakin dekat dengan kamar jenazah. Langkahnya semakin pelan, entah kenapa tiba-tiba kakinya terasa lemas. Karena rupanya, rasa takutnya yang lebih menguasai daripada rasa penasarannya. Zaf berhenti, dia memejamkan matanya untuk meyakinkan hatinya. Berani, berani. Dia meyakinkan hatinya. Terus memerangi rasa takutnya, namun masih saja gagal. Rasa takut itu tetap menguasai hatinya. Detak jantungnya berdetak lebih cepat dari sebelumnya. Namun, karena penasaran siapa cewek yang mengobrol kata Nur tadi, akhirnya Zaf memutuskan untuk terus melangkah ke arah kamar jenazah. Dia berhenti di jendela kamar jenazah itu. Dia tidak berani untuk masuk ke dalamnya. Zaf melihat isi kamar jenazah itu lewat jendela dari sela-sela kain. Dan Zaf dikagetkan. Ada dua wanita yang berdiri di samping jenazah masing-masing yang ditutup kain. Memang seperti orang mengobrol. Cantik-cantik, kata Zaf. Perkiraan umurnya sekitar 20 tahunan. Zaf menguping pembicaraan mereka cukup lama Zaf di sana. Di tengah-tengah pembicaraan dua wanita itu, salah satu wanita menoleh ke arah Zaf. Wanita itu memergoki Zaf yang sedang mengintipnya. Saat itu terlihat jelas. Dia memakai kaos hitam dan bercelana jin, mukanya cantik berambut panjang agak pirang. Zaf yang kaget segera kabur dengan niat kembali ke ruang kerjanya. Namun, ketika ingin kabur, seperti ada bahasa isyarat dari salah satu cewek itu. Mengangkat tangan dengan wajah memelas seakan menyuruh Zaf untuk tidak beranjak dari tempatnya. Antara takut dan kasihan, Zaf berdiam sebentar memikirkan. Akhirnya Zaf memilih bertahan di situ. Dua wanita itu menoleh ke arah Zaf dengan raut muka yang memelas. Kasihan sekali mukanya, kata Zaf dalam hati. Akhirnya, dua wanita itu beranjak berjalan menuju Zaf dan sekali lagi, salah satu wanita masih memberikan isyarat agar Zaf tidak beranjak dari tempatnya. Aneh, kata Zaf. Ketika tahu dua wanita itu bisa menembus pintu kamar jenazah yang terkunci. Dia bukan lagi manusia, kata Zaf lagi dalam hatinya. Tanpa disadari, dua wanita itu sudah ada di sampingnya. Mbak, kata salah satu wanita. Sontak Zaf kaget. Hah? Kamu siapa? Jawab Zaf. Aku korban kecelakaan yang diceritakan teman Mbak. Jawab salah satu wanita tadi dan satu lagi menangis. Kamu kenapa menangis? Tanya Zaf. Keluargaku tidak tahu kalau aku ada di sini. Jawab wanita yang menangis. Kita cuma berharap ke Mbak Zaf. Mbak Zaf mau bantu kita kan? Dengan sangat memohon wanita meminta tolong kepada Zaf. Karena rasa iba, Zaf mengangguk. Bagaimana aku bisa menolongmu? Tanya Zaf. Sampaikan ke keluarga kita agar mereka tahu dan kami bisa tenang, Mbak. Jawab wanita itu. Di mana keluargamu? Nanti coba aku sampaikan, kata Zaf mencoba mengetahui lebih dalam tentang keluarganya. Nama ayahku Pak Ari. Beliau ketua RT di daerah Ek. Mbak cari saja di daerah Ek itu,
kata wanita itu. "Oh iya, nama kalian siapa?" kata Zaf. "Era, Kak. Nama saya Era dan ini teman saya Ani," kata wanita itu. "Sekedar informasi buat teman-teman. Nama korban dan keluarga kecelakaan itu hanya nama samaran, dan aku juga tidak akan menyebutkan daerahnya, karena aku tidak mau membuat keluarganya menjadi teringat kembali." "Kalau rumahmu di mana, Ani?" tanya Zaf sambil menunjuk Ani. "Di daerah Set, Mbak. Tidak jauh dari rumah Era kok," jawab Ani. "Ayahku namanya Tomo dan ibuku namanya Susi. Rumahku warna putih, Kak. Gerbangnya hitam," lanjut Ani menjelaskan kepada Zaf. "Dari mana kamu? Kenapa kamu tidak membawa identitas?" tanya Zaf lagi. "Kita dijambret. Identitas kita ada di dalam tas masing-masing, Mbak. Setelah itu kita berjalan pulang. Namun karena aku melamun, kita terjatuh dan akhirnya terlindas truk," Ani menjelaskan kepada Zaf. Semakin kasihan dibuatnya. Mata Zaf berkaca-kaca, benar-benar tidak ada rasa takut lagi dalam diri Zaf. "Baik, besok pagi aku akan cari keluargamu. Aku lapor ke bagian forensik," kata Zaf. "Terima kasih, Mbak," jawab dua wanita dengan senyuman lega. Senyuman itu membuat Zaf menghela nafas panjang. Zaf pun melangkah kembali ke ruang kerjanya meninggalkan Era dan Ani. Dengan terus berjalan, tangan Zaf terus mengusap air matanya. Lalu sesampainya di depan pintu ruang kerjanya, Zaf menoleh sebentar ke arah Ani dan Era. Terlihat raut wajah berharap dari Ani dan Era kepada Zaf. Zaf hanya memberikan senyuman ke mereka, lalu Zaf masuk. Karena masih ada sisa air mata di wajah Zaf, Nur bertanya kepadanya, "Kamu kenapa, Zaf?" "Ceritanya panjang, Mbak," kata Zaf singkat sambil berjalan menuju mejanya. "Minum dulu, habis itu cerita pelan-pelan kepada kita," kata Hikmah memberikan saran kepada Zaf. Zaf mengangguk. "Bagaimana?" tanya Nur yang masih penasaran atas kejadian yang telah menimpa Zaf. "Wanita yang mengobrol itu adalah korban kecelakaan yang kata Mbak Rus tadi," jawab Zaf. "Lalu bagaimana, Zaf? Kasihan dia tidak memiliki identitas," tanya Rus. "Aku sudah tahu identitasnya," jawab Zaf singkat. Siapa?" tanya Nur dan Rus secara bersamaan. Mereka semua benar-benar penasaran. Antara kasihan dan rasa takut yang bercampur aduk. Namun rasa penasaran akan mengalahkan rasa yang lainnya. "Namanya Ani dan Era. Mereka berasal dari daerah X dan Z," jawab Zaf serius meyakinkan temannya. "Dia korban penjambretan. Semua identitasnya ada di dalam tasnya. Setelah dia melanjutkan perjalanan pulang, terjatuh karena Ani melamun saat menyetir. Setelah terjatuh itu mereka terlindas truk," lanjut Zaf melanjutkan omongannya tadi. Teman-temannya hanya bisa diam termenung. Sambil mencari HP, "Biar aku hubungi bagian forensik dulu, mereka yang lebih memahami," kata Zaf. Setelah menghubungi bagian forensik, Zaf lega dengan tetap berharap keluarga korban kecelakaan itu dapat ditemukan dan dua wanita itu bisa tenang di alamnya. "Bagaimana, Zaf?" tanya Nur. "Aman," jawab Zaf. Tiba-tiba saja Nur mencium bau wangi parfum wanita. Bau itu ternyata juga tercium oleh teman lainnya. "Bau apa ini?" kata Nur. Rus dan Hikmah juga menanyakannya. Zaf hanya tersenyum sambil air matanya terus mengalir keluar. "Itu bau parfum mereka, Mbak," kata Zaf sambil menangis sesenggukan. "Tenang ya, Zaf. Kita doakan saja semoga keluarganya cepat ketemu," kata Hikmah yang mencoba menenangkan Zaf. "Iya, Mbak, mudah-mudahan," jawab Zaf. Tidak terasa sudah jam 2 malam. Setelah itu mereka kembali melanjutkan pekerjaan masing-masing. Sambil terus mengerjakan pekerjaannya, mereka sering mencium bau parfum dua wanita itu. Sepertinya dua wanita itu sedang di antara mereka berharap keluarganya segera diketemukan. Azan subuh berkumandang.
Bau parfum itu pun hilang secara perlahan. "Ayo sholat," ajak Hikmah. Terus Nur dan Saf mengangguk. Lalu mereka berempat melakukan sholat subuh. Selesai sholat subuh, Saf mendapat telepon dari bagian forensik bahwa keluarga Era dan Ani sudah ditemukan dan sudah berjalan menuju rumah sakit. "Alhamdulillah, terima kasih Pak," kata Zaf. "Sama-sama." Setelah menutup telepon, Zaf menceritakan hasil pencarian bagian forensik ke teman-temannya. Nur, Ros, dan Hikmah senang dan bersyukur. Mereka pun beranjak kembali ke tempat kerjanya masing-masing dan bersiap untuk pulang. Setelah selesai bersiap-siap, mereka pun beranjak dari tempat kerjanya. Mereka semua terhenti di depan pintu kerjanya. Mereka melihat perawat membawa 2 pasang mayat dan banyak keluarga pasien yang menjemput mayat itu. Nur, Ros, dan Hikmah tersenyum melihat Saf. "Alhamdulillah Saf, sudah ketemu," kata mereka. Zaf tidak bisa membendung tangisnya. "Syukur sudah ketemu Mbak. Sekarang mereka bisa tenang di alamnya," jawab Saf sambil terus menangis. "Iya Saf, ayo pulang," kata Nur sambil melangkah pulang. Akhirnya mereka semua mengikuti Nur melangkah pulang. "Momen shift malam ini epik sekali," kata Zaf dalam hati. Sesampainya di parkiran motor, Zaf dikagetkan ada wanita duduk di sedel bagian belakang motornya. Namun semakin memandanginya, Zaf yakin bahwa wanita itu Ani. Namun Zaf bingung, soalnya tadi kan keluarganya sudah ketemu. Ada perlu apa lagi dia? Kata Zaf dalam hati. Zaf terus melangkah dan berada di belakang wanita itu. Lalu menyapanya. "Hai Ani." Ani menoleh sambil tersenyum. Lalu mengucapkan terima kasih kepada Zaf. Sambil menganggukkan kepalanya sembari tersenyum, Zaf bilang, "Semoga tenang ya Ani." Ani mengangguk lalu menghilang. Zaf kali ini tidak kaget. Mungkin sudah terbiasa. Akhirnya Zaf menyalakan motor lalu pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Zaf masuk ke kamar menaruh barang pekerjaannya. Lalu menuju kamar mandi untuk bersih-bersih. Selesai bersih-bersih, ternyata Era sudah berada di kamar Zaf. Langsung saja Zaf bilang, "Semoga tenang ya Era. Kamu sekarang bisa tenang di alammu tanpa ada beban lagi." Era menoleh ke arah Zaf sambil tersenyum. "Makasih Mbak. Semoga Tuhan membalas kebaikanmu Mbak," kata Era sembari pergi keluar kamar. Zaf tersenyum. "Amin," kata Zaf.